Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita kembali bisa untuk bermajlis di majelis ilmu yang mana yang merupakan nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum muslimin tersebut menjadi orang-orang yang dekat dengan kalam Allah dan dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah karunia yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepada setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya untuk menuju majelis ilmu. Karena majelis ilmu dia merupakan majelis yang Allah Subhanahu wa taala puji. Yang disebut juga dengan majlis zikir, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan ilmu tersebut derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan beberapa derajat di antara orang-orang yang beriman tersebut, yaitu mereka yang berilmu. Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan yurfa'u bil ilmi, seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang hidup di tengah-tengah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa petunjuk dan agama yang benar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya, mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Tafsirkan oleh para ulama, al-huda dia adalah al-ilmu nafi', sedangkan dinil haq dia adalah al-amal salih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada manusia bagaimana bisa amalan-amalan dan perbuatan dari ilmu tersebut dia bisa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membedakan kita dengan orang-orang jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisi perkara-perkara jahiliyah karena mereka tidak membangun keyakinan mereka, kebiasaan mereka ataupun agama mereka dengan ilmu. Dan amal yang mereka lakukan walaupun di situ ada kebaikan, akan tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kenapa? Karena mereka tidak mendasari itu semua dengan ilmu yang bermanfaat. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat
wasallam yaqulu fi kulli sabah, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bahwa dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau berdoa, ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan al-ilmu nafi', itu ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat inilah yang membedakan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang masih berada di dalam kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih orang-orang jahiliyah di dalamnya adalah tentang perkara keyakinan mereka terhadap takdir. Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu dalam masail jahiliyah ini, bahwa di antara orang-orang jahiliyah ada mereka mendustakan takdir. Ada di antara mereka yang mereka bersandar kepada takdir. Maka pada permasalahan sekarang ini, yaitu bagaimana orang-orang jahiliyah tersebut mereka memprotes atau mereka melawan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil takdir. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut bahwa mereka da'wahum tanaqud baina syar'illah wa qadarihi. Bahwa sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah ini mereka mendakwakan, mereka mengobrolkan bahwa adanya kontradiksi antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Dan mereka mengatakan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menentang syariat tersebut dengan alasan takdir. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahwa mereka mengatakan bahwa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini kontradiksi, yaitu tidak sejalan dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala yaitu berikan kepada manusia, kepada umat ini. Tadi disebutkan mu'aradatu syar'illahi bi qadarihi, bahwa mereka orang jahiliyah yaitu mereka mempertentangkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Ini perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah dalam sikap mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, di antara manusia ini ada mereka yang mempertentangkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, atau mengatakan aminu billahi wa rasulih. Kemudian takdirnya ada yang tidak beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Nabi, ada yang tidak beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Lalu mereka mengatakan bahwa syariat Allah ini bertentangan dengan takdir Allah. Syariat Allah mengatakan yaitu kita wajib beriman, tapi Allah kok mentakdirkan ini ada kekufuran, ada kemaksiatan, ada orang yang kafir dan lain. Jadi dengan itu mereka menganggap bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk mempertentangkan antara takdir dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan kaifa yuqaddiru Allahu al-kufra wal iman? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kekafiran dan keimanan? Summa yashra'u li ibadihi asy-syara'i'a wal awamir wan nawahi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-Nya ada syariat-syariat, ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Ma'annaha la fa'idata minha. Idza kanat al-umur maqdiyan wa muqaddara fa inna an-nasa ya'tamiduna 'ala al-qadar. Maka beliau mengatakan ma'anna walaupun takdir tersebut tidak ada faedah darinya. Maka apabila urusan atau perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, kata mereka, maka sesungguhnya manusia bergantung kepada takdirnya. Apakah benar hal yang seperti ini? Dan ini anggapan orang jahiliyah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kekufuran dan keimanan, kemudian Allah syariatkan hamba-hambanya untuk melakukan syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan, meninggalkan larangan. Maka ini bertentangan kata mereka. Tidak mungkin. Kenapa Allah sudah takdirkan kafir, kemudian Allah suruh lagi untuk melakukan perintah ini? Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan seorang itu beriman, kenapa Allah larang lagi dalam perintah? Maka mereka mempertentangkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan taala mengatakan hadhi afdal masail jahiliyah, dan ini merupakan perkara yang paling berbahaya dari perkara-perkara jahiliyah. Wa yattabi'uha kullu man salaka hadha al-maslak ila yawm al-qiyamah mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadar mu'arada. Kata mereka, maka ada orang-orang yang mereka mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah, bahkan ini ada sampai hari kiamat, yang mana orang tersebut mereka mengira, menyangka bahwa antara syariat Allah dan takdir itu bertentangan. Dan ini kata beliau, wahada madhabun batil, dan ini merupakan sebuah madhab cara beragama yang rusak, yang batil. Fala mu'aradah baina syar'i wal qadari abadan. Tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dan mentakdirkan segala sesuatu itu dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat pun adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada mungkin pertentangan antara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan kesyirikan, mentakdirkan maksiat dan kekafiran, akan tetapi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala naha azab, melarang dari itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan keimanan, keistiqomahan dan kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada itu. Dan tidak ada pertentangan antara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibad humul ladzina yaf'aluna hadhihi al-af'al bi ikhtiyarihim. Karena hamba-hamba inilah yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini, baik larangan ataupun perintah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, dengan pilihan mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri, dan dengan kehendak mereka sendiri. Wal fi'lu mansubun ilaihi, dan perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan makhluk, maka disebabkan kepadanya, tidak disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, yang memilih kafir, yang memilih beriman itu adalah hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini jalannya, ini keimanan, ini kekafiran. Keimanan Allah perintahkan kita kepadanya, kekafiran kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Tinggal kita memiliki masyiah, kita memiliki kehendak, kita memiliki akal. Mana yang akan kita pilih? Kita memiliki kekufuran atau keimanan, kebaikan atau keburukan. Kita memilih kemaksiatan atau kita memilih kebaikan, masalih dan seterusnya, kesyirikan ataupun tauhid. Kita memilih.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan alat itu pada kita. Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab ya, kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Allah turunkan sebagai petunjuk. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu kepada kita. Ada para sahabat radhiyallahu anhum yang menukil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menukil dari tabi'in, para atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul muqtadin, kemudian para imam-imam yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dinukil itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita yang ini. Apakah kita ingin jalan keburukan atau kita ingin jalan kebaikan? Kita ingin keimanan atau kekufuran? Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu orang-orang yang melakukan dosa, melakukan atau melanggar larangan-larangan Allah, yu'aqibun 'ala al-ma'asi. Mereka diazab dengan maksiat yang mereka lakukan. Adapun orang-orang yang mengamalkan kebaikan amal saleh, yuzabuna 'ala ta'at. Maka mereka diberi pahala atas ketaatan yang mereka lakukan. Maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya apa-apa yang terjadi pada manusia ini, kita yakin bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan begitu saja. Tidak meninggalkan manusia begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab-kitab untuk menjelaskan itu. Akan dijelaskan oleh yang mensyarah kitab ini, fa innahum innama yujazuna ala fi'alihim la ala al-qadar. Bahwa sungguhnya mereka itu yaitu berbuat benar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah takdir. Akan tapi apapun yang mereka pilih itu adalah pilihan mereka sendiri. Adalah pilihan dari mereka sendiri atau kehendak dari mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang yang memilih keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala azab. Ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memilih kebaikan, keimanan, Allah berikan pahala. Dan ini adalah masalah takdir, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa atasnya. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabat tentang masalah takdir ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun min al-jannati aw an-nar." Tidak ada satu pun di antara kalian kecuali tempat duduknya sudah ditentukan, baik di dalam surga atau dalam neraka. Jadi kita ini sudah tahu, dan sudah ditentukan, sudah ditakdirkan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan itu semua. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah catat itu di Lauhul Mahfuz. Seorang yang masuk surga, seorang yang masuk neraka, sudah ada tempat duduknya. Allah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minkum min ahadin illa maq'aduhu ma'lumun min al-jannati aw an-nar." Tidak ada satu pun di antara kalian kecuali tempat duduknya sudah diketahui, baik di dalam neraka atau dalam surga. Maka mendengar itu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala nattaqil ala kitabina wa natruk al-amal?" Ya Rasulullah, apakah kita bersandar saja kepada catatan kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dan kita meninggalkan amal? Maka Nabi SAW mengatakan, "I'malu fa kullu muyassirun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap kalian itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan masuk neraka, Allah mudahkan langkahnya untuk melakukan maksiat. Allah mudahkan dia untuk melakukan berbagai macam bentuk, yaitu kekufuran, kafiran. Itu berarti dia muyassir, yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia ciptakan. Orang yang akan masuk surga, Allah mudahkan langkahnya untuk melakukan berbagai macam amalan saleh. Maka turunlah dengan ini ayat
yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Artinya apa? Ya, wa amma, dan ada orang-orang yang a'ta, orang yang mereka suka memberi dan mereka menjaga diri mereka, ya, yaitu mereka bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, kemudian mereka, ya, wa saddaqa bil husna, mereka benar, ya, dengan kebaikan, fasanyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia dengan kemudahan tersebut, untuk kemudahan, maksudnya untuk masuk surga. Wa amma man bakhila wastaghna, mana siapa yang bakhil, ya, kemudian wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, ya, kebaikan tersebut, fasanyassiruhu lil yusra. Husna di sini maksudnya adalah, di antara para ulama menyebutkan al-husna bermakna al-jannah. Ya, mereka mendustakan surga, maka fasanyassiruhu lil usra, maka akan memudahkan dia untuk kepada keburukan, ya, kesusahan. Jadi masing-masing kita itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita diciptakan. Bukan berarti kita hanya bersandar saja kepada catatan kitab yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita i'malu, beramallah kalian. Kenapa tidak disuruh beramal? Faqulu yassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dia akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maka kita perintahkan untuk beramal. Maka fal-abu ya'malu min janibil khair wa yatajannab asy-syarr. Wa amma al-qadar fa huwa sirrullah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dia akan beramal dengan amalan-amalan kebaikan dan juga menjauhkan keburukan-keburukan. Sedangkan takdir dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh, ya, membahas tentang perkara itu. Kalau kita berdalam-dalam dalam masalah takdir, kalau kita ada orang masuk surga, neraka, ya, kita tidak dituntut untuk itu, tapi kita dituntut untuk beramal, Dan terbahas fihi annahu la ya'ni, karena itu tidak akan membantu kita. Walan tasil ila natijah, dan tidak akan sampai kepada hasil. Ya, ketika seorang berdalam-dalam dalam masalah takdir, ya, berdalam-dalam dalam masalah itu, lupa dia beramal. Maka secara ringkasnya manusia ini dalam masalah takdir itu terbagi pada 4 macam. Ya, manusia ini di dalam masalah takdir itu mereka terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, orang yang menetapkan takdir, ya, orang yang menetapkan takdir dan menafikan syariat. Dia menetapkan takdir Allah, tapi dia menafikan syariat Allah. Ini mereka orang-orang Jabariyah, ya, orang-orang Jabariyah yang mereka mengaku mereka menetapkan takdir, mereka bersandar kepada takdir, tapi mereka tidak mengakui atau mereka menafikan syariat. Kemudian yang kedua, orang yang menetapkan syariat dan menafikan takdir. Kebalikan dari tadi, menetapkan syariat dan menafikan takdir. Orang-orang Qadariyah. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang mereka menetapkan syariat dan takdir dan beranggapan antara syariat dan takdir itu ada pertentangan, ada kontradiksi. Maka itu orang-orang musyrik. Jadi mereka menetapkan takdir ada, syariat ada, tapi mereka menganggap antara takdir dengan syariat itu bertentangan. Maka ini orang-orang musyrik. Yang keempat, orang yang menetapkan adanya takdir, adanya syariat dan takdir. Orang yang menetapkan adanya syariat dan takdir
dan menafikan adanya pertentangan antara syariat dan takdir. Menafikan pertentangan antara syariat dan takdir, maka mereka ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ada 4 kategori manusia ini dalam mereka mengimani takdir. Yang pertama orang Jabariyah, kedua orang Qadariyah, kemudian orang musyrik, dan kemudian Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mereka menetapkan adanya syariat, adanya takdir, dan tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim benar-benar dia mengimani takdir itu dengan sebenar-benarnya, mengikuti manhaj, yaitu metode beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para metode salafus saleh di dalam memahami takdir. Karena banyak orang-orang yang menyimpang disebabkan memahami takdir ini. Ada orang yang salah dalam memahami takdir, kemudian dia hanya bersandar pada takdir, menafikan syariat. Ada orang yang dia yaitu menetapkan syariat tapi menafikan takdir dan mendustakan takdir. Nah, ini juga salah, ya, keyakinan yang sesat. Ada orang yang mengatakan antara syariat dan takdir itu bertentangan, kontradiksi antara keduanya. Ini juga kesesatan. Maka harusnya sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan takdir, menetapkan syariat Allah SWT, dan meyakini bahwa tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir tersebut. Seluruhnya berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang benar. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah mereka adalah orang yang benar-benar meyakini adanya takdir dan mengamalkan seluruh bentuk syariat. Adapun tentang syariat dan takdir, mereka tidak ada satupun pertentangan padanya. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain. Maka oleh sebab itu perlu bagi kita untuk menjelaskan bagaimana pemahaman kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mana mereka menisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Karena ini merupakan termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia adalah termasuk perkara mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Karena mengamalkan agama ini bukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan di atas pemahaman para salafus saleh, maka ini jelas menyelisih pemahaman yang sudah dibawa oleh mereka, yang Allah Subhanahu wa taala sudah tazkiyah mereka bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Maka siapa yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, pasti dia celaka. Maka oleh sebab itu Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ini bahwa Allah SWT mengatakan, barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang kepada mereka petunjuk, kemudian mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin. Ketika ayat ini turun, orang mukmin itu adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Yang tidak mengikuti jalan yang para sahabat, maka kami palingkan mereka kemana berpaling. Wa nusli jahannam, dan kami lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka kebanyakan orang-orang itu menyimpang dalam memahami agama karena salah dalam mengambil ilmu, dalam mengambil pemahaman. Maka
Maka oleh sebab itu Imam Ibn Mubarak rahimahullah beliau mengatakan dalam perkataan beliau, al-ilmu minad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi kita ini harus selektif dan juga harus kritis dalam masalah agama ini. Kenapa? Karena kita ini mengamalkan agama yang untuk akhirat kita. Kita mau cari dokter saja, mau cari dokter ini kita pilih dokter yang paling baik. Enggak mau kita asal-asalan. Demikian juga kalau kita mau mengambil ilmu, maka kita pilih orang-orang yang mereka benar-benar berada di atas jalan yang lurus, di atas manhaj yang benar. Dan itu mereka para sahabat radhiyallahu anhu, mereka sudah mengamalkan agama ini dengan sebaik-baik. Tidak ada yang tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam, baik dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mereka itu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita menjelaskan bagaimana pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari apa-apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, akan tapi melakukan atau mengamalkan sesuatu yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW, atau meyakini sebuah keyakinan yang menyelisih keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk mengetahui kelompok-kelompok mana yang mereka berada di atas akidah yang batil dan kelompok mana yang mereka berada di atas akidah yang benar. Karena pepatah Arab mengatakan araftu syarra la li syarr. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk jatuh kepada keburukan itu. Akan tapi aku araftu syarr litawaqi. Aku ingin tahu keburukan itu adalah agar aku agar terjaga dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif syarr yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak tahu bentuk-bentuk keburukan itu, maka dia terjatuh kepadanya. Maka oleh sebab itu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, yaitu sahabat yang paling banyak memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafatan an tudrikani." Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu akan menimpa. Maka oleh sebab itu kita penting mempelajari akidah yang benar dan juga kita harus tahu mana akidah yang salah, agar kita bisa paham, agar kita bisa selamat, agar kita bisa membedakan mana mereka yang berada di atas akidah yang rusak dan mana mereka yang berada di atas akidah yang benar. Kalau kita tidak mengenal akidah mereka, maka tentu kita tidak tahu. Mungkin bisa jadi orang mengatakan takdir Allah dan syariat yang Allah berikan itu bertentangan, kata mereka. Contohnya apa nih? Kata mereka, Allah takdirkan keimanan, Allah takdirkan kekafiran. Masa Allah takdirkan lagi perintah dan larangan? Kan ini kontradiksi. Tidak benar agama ini. Kalau Allah seperti itu, atau dalam ayat yang Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan sebuah kaum sebelum kaum tersebut merubah keadaannya sendiri.
telah tertulis di dalam mahfuz, tidak bisa berubah lagi. Nah, ini kan bertentangan dengan ini ayat yang bertentangan, ini bertentangan. Di sini Allah katakan ini kalian seorang tidak akan bisa merubah, satu kaum tidak akan bisa merubah yang ada pada diri mereka, ya, sebelum mereka merubahnya sendiri. Di sini Allah katakan yaitu Allah yang telah menetapkan bukan bisa lagi berubah. Mana ini? Sini tidak mau bisa berubah, di sini bisa berubah. Mana yang benar? Kalau kita tidak paham, kita digiring kepada kesesatan. Mereka bisa katakan, oh kan, lihat Al-Quran saja kontradiksi. Mau kau percaya sama Al-Quran? Kan ada sendiri, ya? Berlawanan Al-Quran kata. Padahal akalnya yang tidak sampai untuk mencerna hal tersebut, karena dia tidak kembali kepada pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tidak seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai kaum itu merubah dia sendiri, karena kaum itu dia memiliki kehendak. Mereka memiliki kehendak. Ini masyiah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak tersebut kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menentukan hasilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang memperintah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa yang sudah ditetapkan Allah dalam Lauhul Mahfuz tidak berubah lagi. Maksudnya apa? Itu semua takdir yang sudah tidak mungkin lagi berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengatur takdir tersebut ada namanya takdir azali. Takdir azali itu adalah takdir yang sudah ada sebelum alam ini ada. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dari Lauhul Mahfuz tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu lahir di dalam kandungan ibunya, Allah utus lagi malaikat farsala ilaihi malak bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi saqiyyun aw sa'id. Allah Subhanahu wa taala utus lagi malaikat untuk mencatat rezekinya, mencatat umurnya, ya, mencatat apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara, mencatat ajalnya. Kemudian setiap malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala utus lagi malaikat. Maka namanya malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan di malam tersebut. Mengatur takdir manusia. Ada namanya takdir sanawi. Kemudian ada takdir yang harian. Allah Subhanahu wa taala setiap hari sibuk dengan takdir manusia. Ya, wa kullu yawmin huwa fi sya'n. Surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kata setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan fi sya'n. Jadi sibuk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin lakukan kepada manusia, takdir. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi yang diazali Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu yang tidak akan pernah lagi berubah. Dan itu yang dilakukan oleh manusia ketika dalam kandungan ibunya mencatat, diutus lagi malaikat untuk mencatat, ya, takdir mereka. Ketika malam Lailatul Qadar Allah utus lagi malaikat untuk mengatur seluruh, ya, urusan. Kemudian setiap hari Allah Subhanahu wa taala juga bisa, yaitu dalam kesibukan. Jadi dan ini perlu kita pahami bahwa dalam masalah takdir kita tidak boleh berdalam-dalam karena ini adalah urusan yang ada pada azali Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah i'mal, beramalan. Kita dituntut untuk beramal. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ya, ma minkum min ahadin, tidak ada satu pun di antara kalian illa maq'aduhu, kecuali tempat duduknya yakni ma'lumun fil jannah atau fil nar. Sudah diketahui tempat duduknya ini di neraka dan surga, sudah tahu yang masuk neraka ini, masuk surga ini sudah Allah catat. Hanya saja, ya, kita tak boleh bersandar kepada takdir itu. Oh, besok kita yang masuk surga, yang masuk neraka, ya, jangan
ini karena segala sesuatu semua orang itu muyassarun lima khuliqa dimudahkan untuk apa dia ciptakan. Jadi memang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita perlu mengimani takdir tersebut dengan pemahaman yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW pada para sahabat, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang takdir. Yang berbeda dengan keyakinan dari orang-orang Jabariyah, orang-orang musyrikin, dan juga orang-orang Qadariyah yang dalam masalah-masalah takdir yang mereka menyimpang dari konsep keimanan kepada takdir yang sudah diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allah Taala akan bisawab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kita lihat qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum